Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Ini meneruskan pada kajian sebelumnya tentang masalah argumentasi secara logika, hikmah atau keutamaan daripada mencari ilmu atau menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ini argumentasi dari sisi logika, dan ini kita akan meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa, dan tiada yang tadimu akan bisa tertib, akan bisa teratur, akan bisa tersusun rapi, akan bisa tentram. Apa amrud dunya, persoalan dunia, illa bi a'malil adamiyina, kecuali dengan melalui amaliyah atau tangan-tangan pekerjaan atau amal-amal daripada keturunan Bani Adam atau manusia. Wa amaluhum wa qirohum wa sina'atuhum tanhasiru fi salasati aksamin. Wa amaluhum, dan adapun pekerjaan-pekerjaan anak Adam, wa qirohum, dan usaha kasabnya anak Adam, wa sina'atuhum, dan hasil pekerjaannya anak Adam, itu tanhasiru, teringkas fi salasati aksamin, menjadi 3 bagian. Jadi 3 bagian inilah yang akan menentukan bahwa persoalan dunia ini munadzama atau tidak, bisa teratur atau tidak, bisa aman atau tidak, itu tergantung kepada 3 hal ini. Adapun salah satu aksam. Pertama adalah usulun la qiwama lil alami dunaha. Usulun adalah pondasi dasar. Jadi pondasi dasar ini maksudnya usulun itu adalah pondasi dasar. La qiwama, tiada akan bisa berdiri dengan tegak lil alami, bagi alam semesta ini. Dunia ini tidak akan bisa akan berjalan dengan baik, dengan bagus, selama di alam ini dunaha, tanpa, yaitu usulun, tanpa pondasi-pondasi di alam ini atau di dunia ini, alam semesta ini. Waya, adapun usulun atau pondasi-pondasi dasar yang menjadi pondasi dari sebuah bangunan alam ini, arbaatun, ada 4. Pertama adalah az-ziro'ah. Ziro'ah itu artinya pertanian. Pertanian itu yang nanti akan melahirkan pangan, sandang. Saya kira kalau tidak ada sandang dan pangan, maka dunia atau alam semesta ini sulit untuk dianggap menjadi baik. Akan tertata menjadi baik kalau di dalam budaya tentang kehidupan mereka itu tidak ditopang dengan kekuatan-kekuatan fondasi dasar, terutama di dalam masalah pertanian. Waya, adapun pertanian atau ziro'ah itu lil mat'ami. Lil mat'ami itu artinya untuk makan. Dari pertanianlah manusia, makhluk itu akan bisa hidup,
terutama manusia ini. Kalau tanpa makan masa bisa hidup? Tentu ini bagian daripada tidak terpisahkan dari kebutuhan dasar manusia yang terkait dengan makanan. Maka dibutuhkan pondasi dasar di dalam kehidupan di alam semesta ini, yaitu yang disebut dengan pertanian. Maka itu pada akhirnya nanti sebuah bangsa, sebuah negara, kabilah-kabilah ini terkait dengan pangan ini lil mat'am, sebagai gudangnya makanan ini juga selalu menjadi konsentrasi di dalam sebuah kehidupan berbangsa bernegara itu. Karena ini menjadi fondasi di dalam kehidupan suatu kaum. Fondasi dasarnya adalah pertanian. Wal hiyakati dan pertenunan. Wal hiyakatu dan kedua adalah pertenunan. Pertenunan itu artinya waya, adapun hiyaka adalah al malbasu lil malbasi, digunakan untuk pakaian. Pakaian wal hiyaka ini digunakan untuk pakaian, tenun. Waya lil malbasi. Karena dengan pakaian ini nanti kehidupan ini akan tertib, akan tanpa elok ya. Kalau memang ya, di antara makhluk itu nanti dengan berpakaian yang baik, dengan ditutupi auratnya, tidak seperti orang hidup di hutan ya, maksudnya seperti tempo dulu, di zaman purba dulu kan seperti itu. Maka diciptakanlah fondasi yang kedua ini menjadi bagian daripada munadzamu amri dunia, yang mengatur tersusunnya urusan dunia dengan baik. Ini juga merupakan hasil karyanya manusia, ada sentuhan-sentuhan tangannya manusia, usaha daripada pekerjaan manusia yang dihasilkan melalui proses, yaitu apa yang disebut dengan al-hiyaka. Hiyaka itu adalah tenun. Bicara tenun maka bicara malbas. Malbas itu adalah tasturu bil aurah. Ya, pakaian itu adalah sesuatu yang dibuat untuk menutup aurat. Untuk menutup aurat. Wal bina'u dan pondasi yang ketiga tanpa pilar ya. Kalau saya artikan juga bisa diartikan usul untuk pilar. Pilar-pilar ya. Wal bina'u dan bangunan. Wawa adapun yang dimasukkan dengan bina itu lil maskani sebagai tempat tinggal. Butuh infrastruktur ya. Infrastruktur itu juga butuh. Infrastruktur, bangunan, ya, gedung-gedung, tempat tinggal, tempat komunitas, tempat untuk berkumpulnya manusia. Nah, nanti untuk memperdagangkan dari hasil-hasil daripada pertanian, hasil daripada pertenunan itu kan butuh sebuah bangunan, butuh sebuah tempat, baik tempat bagi para pengrajin maupun para petani ya, sebagai tempat istirahat. Maka pilar ketiga ini juga menjadi pilar yang sangat urgen. Di antara pilar-pilar akan tersusunnya dengan baik, akan rapinya dengan baik yang namanya alam semesta itu bangunan. Dan tentu tidak hanya maskan yang dimaksudkan, bangunan itu juga infrastruktur, ya, jalan-jalan, aset, akses tujuan ya, yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain. Ini butuh pembangunan jalan, pembangunan tempat-tempat kediaman, tempat tinggal daripada masyarakat atau manusia. Ketiga hal itu urgen semua. Tetapi sekalipun itu ada ziroah, ada pertanian, pertaniannya dijaga dengan baik, ya, perkebunannya juga begitu, dikelola dengan baik, sehingga menjadikan penghasilan yang
bisa mencukupi terhadap kebutuhan pangan manusia selama di alam semesta ini. Ya, terus kemudian bagaimana kehidupan di alam ini juga menjadi elok, menjadi baik, ya, maka ditutupi aurat-auratnya biar juga tidak gampang kena sakit, ya, tidak masuk angin, maka dibutuhkan pakaian sebagai penutup badan, baik untuk kepentingan menutupi aurat maupun untuk kesehatan tubuh, bangunan. Nah, ketiga-tiganya itu akan berjalan dengan tertib, dengan baik, dengan sesuai dengan harapan kalau dengan adanya pilar keempat. Apa pilar keempat? Bahwa adapun pilar keempat adalah wasiasah. Wasiasah itu adalah riayah, ya. Riayah namanya, ya. Riayatul umur itu. Jadi harus ada yang memelihara semua hal. Harus ada yang ngurus, ya, harus ada yang ngurus. Itu dibutuhkan siasa namanya. Kalau dalam bahasa sekarang itu politik. Bagaimana bisa tentram, bagaimana bisa terjalin dengan baik satu individu dengan individu yang lain, bagaimana saling bisa membantu, saling tolong menolong, saling ada interaksi. Maka dibutuhkan apa yang disebut dengan asyasah. Nah, asyasah ini waya adapun asyasah itu lit ta'lifi. Ya, lit ta'lifi itu untuk apa? Lit ta'lifi itu adalah untuk meluluhkan hati biar saling mencintai, saling membangun harmonisasi. Ya, ini butuh asyasah ini. Waya adapun asyasah itu lit ta'lifi dalam rangka agar terjadi ta'aluf. Ya, ta'aluf. Ada rasa kasih sayang, ada kebersamaan, wal ijtimai, dan adanya satu persatuan kata, ada organisasi yang dengan adanya asyasa, ya, adanya cara-cara, adanya pengaturan-pengaturan ini, maka tiga hal itu nanti akan menjadi baik. Jadi nanti akhirnya akan muncul ada pemimpin, ada rakyat, ada ketua, ada anggota. Kalau tanpa itu saya kira tidak akan bisa berjalan dengan kondusif, dengan baik yang namanya alam semesta ini. Andai kan bisa itu hanya berjalan di tempat, hanya sekedar bisa hidup aja. Tetapi untuk membangun sebuah alam semesta ini menjadi sebuah peradaban, itu sulit tanpa adanya asyasa ini. Karena asyasa ini dibutuhkan kecerdasan baik kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan politik, dan kecerdasan yang lain. Maka itu tiga pilar ini tidak akan bisa berjalan dengan efektif kalau tidak dibangun pilar keempat, yaitu yang namanya asyasa. Nah, dari asyasa ini nanti bahwa apa yang dihasilkan dari hasil pertanian, hasil tekstil, hasil engineering, ya, hasil sebuah temuan-temuan daripada masyarakat itu, ya, dengan bisa membangun beraneka ragam model dan macam-macam bangunan ini, kalau tanpa adanya sebuah asyasa, maka ya hanya berhasil itu saja. Artinya tidak bisa membangun sebuah peradaban dengan baik, dan tidak bisa membangun kebersamaan, tidak bisa membangun gotong royong. Baik itu dibutuhkan lit ta'lifi wal ijtimai, dan perkumpulan. Jadi siasa itu di sana. Nanti ada organisasi, ada organisasi pertanian, para petani-petani, ya, terus para penghasil daripada bahan tekstil yang dibuat komoditas pakaian ini juga butuh organisasi,
ya, butuh direksi, butuh karyawan, butuh pemasaran, butuh bagaimana. Nah, ini dibutuhkan asyasa namanya. Wa ta'awuni, dan ada kerjasama, ta'awuni dan kerjasama. Ta'awana ya ta'awanu, ta'awun. Jadi siasa itu juga mengandung unsur ta'awun ala asbabil ma'isyati, yang menjadikan sebab yang menyebabkan kehidupan ini berjalan. Wadobtiha, tentu dengan batas-batasnya ma'isyah. Asani yang kedua, ya, pilar kedua, ya, bagian kedua, apa itu ma, itu sesuatu ya yang ada pun ma itu muhayyatun, dipersiapkan, likulli wahidatin, bagi setiap satuan, min hadis sinaati, dari pekerjaan-pekerjaan ini. Wa khadimatun, dan ada pendorong, apa ya, pendukung, ada pembantu, ya, laha bagi hadis sinaat. Nah, tentu yang namanya satuan-satuan yang menjadi pilar di atas tadi itu perlu didukung satuan-satuannya itu, biar produktivitasnya itu bagus. Tidak hanya dipersiapkan dipersiapkan satuan-satuannya, tapi juga ada pendukungnya, ada pembantunya, wa khadimatun, dan ada penyokongnya lah terhadap hadis sinah. Seperti kal hidadati, seperti harus ada yang namanya pandai besi. Pandai besi itu artinya apa ya? Unsur-unsur yang bisa dibuat untuk menghasilkan pertanian. Karena kalau pertanian yang sifatnya, apa istilah bahasanya, adalah pertanian bukan modern, pertanian kuno istilahnya, itu kan sulit nanti akan bisa berkembang dengan baik. Maka dalam rangka untuk biar pertaniannya itu juga menghasilkan menjadi pertanian yang baik, maka harus didukung, dipersiapkan satuan-satuan itu, dan sekaligus menjadi apa? Khodimah, ya, menjadi khodimah yang menyokong, yang membantu. Seperti adanya hidadah. Jadi hidadah itu pandai besi, ya, maknanya pandai besi. Nanti ada alat-alat, ya, ada semacam pacul, ada semacam arit, kan begitu. Fa'innaha, maka sesungguhnya hidadah, pandai besi itu tahdumu, ini yang akan membantu suksesnya az-ziraah, akan pertanian. Wa jumlatan minas sonaati, dan sejumlah daripada sejumlah daripada hasil-hasil usaha. Jadi ini yang akan membantu pertanian, dan juga sejumlah pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan. Itu butuh itu hidat. Bi'tidadi alatiha, dengan menyiapkan alat-alatnya, hadis sinaat, kal khilajati, seperti penggilingan, ya, seperti penggilingannya ziroah, dipersiapkan. Ya, walaupun dengan awal, kalau dulu sudah modern, ya, alat-alat manual itu, penggilingan manual dulu itu dibandingkan dengan zaman purba itu yang belum ada itu, ya, yang kita ketahui seperti ada penggilingan, ya, yang kalau kita sekarang jelas sistem kayak itu adalah sistem manual, sistem kuno. Tapi di era itu, bahwa yang namanya penggilingan seperti yang dicatat oleh Imam Ghazali ini sesuatu yang sudah modern, yang sudah maju. Karena beliau mengambil, yaitu contoh kalkilajah seperti penggilingan. Jadi ada penggilingan pertanian ada, ya. Kalau memang itu yang ditanam padi, maka ada penggilingan padi. Kalau yang ditanam itu jagung, ada penggilingan jagung. Jadi diciptakan itu alat-alat untuk mendukung, dipersiapkan itu untuk membantu, untuk mendukung terhadap keberhasilan sebuah pertanian.
kal khilajati wal ghazli dan ghazl, pemintal. Pemintal itu dipergunakan untuk kepentingan tekstil atau pakaian. Bagaimana yang namanya hasil tenunan itu menjadi baik, maka butuh alat-alat pemintal. Alat pemintalnya itu butuh, maka diciptakan itu harus dipersiapkan yang mendukung terhadap pilar pertama tadi. Pilar pertama dan pilar kedua. Wa innaha, maka sungguhnya khilajah. Fa innaha, maka sesungguhnya ghazal. Itu takhdumu, yaitu menyokong atau membantu. Yang namanya ghazal itu, alat pemintal itu al-khiyakata, akan hasil tenunan. Jadi perlu itu. Nah, jadi dua. Jadi harus dipersiapkan bahwa pilar tadi yang pertama ziro'a, terus khiyaka, terus bina dan siasa tentu tidak akan pernah bisa, terutama di ziro'a dan khiyaka ini tidak akan bisa sukses dengan baik manakala tidak ditopang, atau tidak dibantu oleh beberapa, atau tidak dipersiapkan dengan peralatan-peralatan yang terkait dengan pertanian dan terkait dengan pertenunan. Asal isu yang ketiga, mahia manfaatul usuli mutammimatun, mutammimatun lil usuli wa muzayyinatun. Ma itu apa? Ma itu apa? Ya, adapun ma itu mutammimatun, yang menjadi penyempurna, yang menyempurnakan lil usuli, terhadap pilar-pilar, wa muzayyinatun, dan menjadi penghias, menjadi aksesorisnya, menjadi aksesoris. Jadi ini ada juga bagian yang ketiga yang tidak kalah penting, yaitu apa? Sesuatu yang menjadikan sempurna, terhadap apa itu? Terhadap pilar-pilar, dan juga sekaligus menjadi aksesoris itu, muzayyinah. Katahni, seperti tepung, wal khubzi, dan roti, li ziro'ati, yang dimiliki li ziro'ati untuk pertanian. Wakal kisorati, dan seperti kisoro itu pemotong. Wal khiyakati, dan penjahit, bil khiyakati, yang digunakan untuk menenun. Nah jadi ini juga dibutuhkan. Yang mendukung terhadap pilar itu juga dibutuhkan, seperti tepung, seperti khobes, yang dihasilkan oleh pertanian. Untuk apa itu? Ya tentu orang kan butuh makan. Ada tempat pertaniannya, ada alat-alat yang digunakan untuk membantu pertaniannya. Sementara orangnya nggak makan, bagaimana mungkin? Maka butuh penyempurna, penyempurna daripada usaha pertanian, usaha pertenunan itu. Ada yang paling juga yang menyempurnakan terhadap pilar-pilar itu adalah apa? Adalah bahan makanan yang menjadi sumber protein daripada petani, daripada penenun. Itu yang disebut mahia mutammimatun lil usul itu. Katohni wal khubzi liziroah. Itu yang terkait dengan dengan pertanian. Kalau yang terkait dengan pertenunan itu dikategorikan, dimasukkan nih wakal kisoroti, dan seperti pemotong, wal khiyakati, dan khiyaka itu tadi adalah kal kisoroti wal khiyatoti, penjahit, lil khiyakati, yang digunakan untuk menenun. Wadzalika, dan adapun itu semua bil idhofati ila kiwami akhiril alamil ardi. Wadzalika, adapun itu semua yang telah dijelaskan itu tadi, bil idhofati, dengan dikaitkan. Kalau dikaitkan, bila dengan dikaitkan, dihubungkan ila kiwami amril alamil ardi,
kepada pondasi kiwam itu adalah pondasi atau penegak. Kalau dikaitkan dengan tegaknya persoalan, ya, persoalan apa? Alam yang terkait dengan pertanian, yang terkait dengan tanah, itu mislu ajza'is syakhsi, ibaratnya seperti bagian-bagian anggota tubuh. Bil idhofati, yang dikaitkan ila jumlatiha kepada keseluruhannya as-syakhsu. Coba bahwa kajian tentang pilar tadi, pilar yang ketiga tadi, ya, dimana tanpa itu dunia tidak akan pernah tegak. Kalau dikaitkan dengan tegaknya persoalan alam semesta yang terkait dengan bumi ini, dengan tanah, maka itu seperti ibaratnya seperti bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh yang dikaitkan ila jumlatiha kepada jumlahnya syakhsi, keseluruhan daripada tubuh, keseluruhan, bukan sejumlah, kepada keseluruhan tubuh. Fa innaha, maka sesungguhnya, ya, fa innaha, maka sesungguhnya ajza'u syakhsi itu salah satu adrubin, ada 3 bagian, aidon juga. Nah, ini kalau dikaitkan dengan bagian-bagian yang ada pada tubuh manusia, itu kalau dikaitkan, dianalogikan lah, analogikan ya, dikiaskan dengan tubuh manusia, maka tubuh manusia itu juga tidak bisa lepas dari pembagian 3 unsur ini. Pertama ada unsur imma usulun namanya, sama imma usulun ada kalanya menjadi satu pondasi dasar, ya, pondasi dasar. Dalam tubuh itu ada pondasi dasar daripada tubuh kita itu apa? Kalau kolbi seperti hati manusia ini, wal kabiti dan limpa, wal dimagi dan apa itu dimagi ke otak. Ini namanya pondasi dasarnya, ya, materi dasar yang harus ada pada diri manusia. Kalau tidak ada itu mati. Sama dengan itu tadi, unsur-unsur dasar yang harus ada di alam semesta ini, biar alam semesta ini tetap langgeng dan akan terus bisa dipelihara, maka tidak boleh lepas dari 3 unsur tadi. 3 unsur yang sudah saya jelaskan, usulun, muhayyana, dan ketiga adalah mutamimah. Tidak bisa lepas dari itu. Nah, sama dengan halnya jasad manusia, tubuh manusia itu juga ada unsur-unsur dasar yang menjadi pilar pada tubuh. Tanpa pilar itu maka tidak akan bisa hidup orang, kecuali sebuah kemujizatan, ya, sebuah kemujizatan. Seperti tubuh manusia itu harus ada hati, harus ada limpa, harus ada otak. Kalau umpamanya hidup, ya bisa aja hidup itu. Kalau memang Allah memberi kehidupan, bisa. Tapi itu 1001 lah, langka itu, tidak ideal lah. Kasus-kasus tertentu itu. Kalau tanpa itu, tanpa hati, tanpa limpa, tanpa otak, ya tidak bergerak dunia ini. Tidak bergerak badan ini nggak akan bergerak. Wa imma khadimatun, dan ada kalanya sebagai pendukung. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah terhadap tubuh kita itu ada yang bersifat pondasi. Jadi bangunan tubuh itu ada pondasinya tubuh, ada sebagai khotimah, hanya sebagai pendukung saja, ya, hanya membantu laha kepada apa itu, laha bagi khotimah. Kalma'idati seperti lambung, wal uruku dan uruk, ya, wal uruku dan otot-ototnya, wasyarobin dan jalannya darah, wal aksobi dan
Urat kecil, urat besar, wal aurodati, dan urat-urat kecil. Ini harus ada. Ini yang membantu, yang mendukung ya terhadap proses apa yang ada di dalam tubuh ini, sehingga tercipta keharmonisan, tercipta antara satu dengan yang lain. Ini bisa saling membantu. Hanya fungsi nanti, yang namanya kolbun bisa berfungsi, yang namanya limpa bisa berfungsi, yang namanya otak bisa berfungsi kalau memang dibantu komponen-komponen yang lain, seperti lambung, seperti otot-otot, seperti otot besar, ya, jalannya darah. Wa imam mukamilatun, dan ada kalanya sebagai penyempurna lah bagi mukamilah. Wa muzayyinatun, dan juga sebagai penghias. Ada ternyata sebagai pelengkap dan sebagai penghias yang ada pada tubuh kita ini. Kalau adfari seperti kuku. Kuku ini kan sungguhnya kuku apa sih? Ya tentu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan, ma khalaqta hadza batila, panjenengan tidak pernah menciptakan sesuatu sia-sia. Kuku pun itu pasti ada manfaatnya. Cuma secara secara urgen, secara inti itu tidak. Andai kan ada orang nggak punya kuku kan nggak pengaruh gitu, ya nggak pengaruh besar kan. Karena yang ada pada anggota tubuh kita berupa kuku, tangan, ini merupakan apa? Mukamilah, mukamilatun. Ya, tapi tidak bisa dinafikan. Tidak bisa dinafikan. Itu misal kalau diibaratkan mobil ya mungkin ini bisa dikatakan seperti lampu spion itu ya. Kalau dulu kan memang tidak ada spion, bisa orang. Ini menyempurnakan terhadap kesempurnaan anggota tubuh. Kesempurnaan daripada satu mobil itu juga harus harus ada atribut-atribut kecil yang di luar itu, yang kadang-kadang kita menyangkanya nggak penting. Sama dengan kuku, ya, jari jemari ini, wal hajibin dan alis ini semua juga sekaligus menjadi muzayyinah, menjadi penghiasan, menjadi aksesoris, ya, aksesoris. Itu menjadi aksesoris. Wa asrafu hadis sinaati, adapun yang paling mulia, yang paling asraf, ya, sinaat ini atau pekerjaan-pekerjaan ini, itu usuluha, pilar-pilarnya hadis sonaat, pilar-pilarnya yang paling mulia. Jadi dari hasil dari sinaat, satu misal kalau anggota tubuh, dari anggota tubuh ini yang paling produk yang bisa memproduksi, produktivitas yang paling tinggi itu adalah yang berasal dari hati, limpa, dan otak. Artinya ciptaan yang paling, ciptaan itu, ciptaan yang paling mulia ini adalah pilarnya. Allah menciptakan hati, Allah menciptakan limpa, Allah menciptakan otak, itu yang paling penting. Wa asrafu hadis sinaat. Wa asrafu usulia, adapun pilar yang paling urgen. Ya, pilar yang paling urgen di antaranya adalah as-siyasah, yaitu pengaturan atau politik. Bitaklifi, dengan adanya rasa saling menyayangi, saling mencintai, wal istislahi, dan melakukan perbaikan-perbaikan. Nah ini luar biasa ini ya. Ini luar biasa, yang tentu ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Penting ya. Ya, mudah-mudahan kajian ini kita akan bisa juga sampai kepada panjang masih. Ya, setidaknya kita tabarukanlah kepada Al-Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan jadikan ilmu yang manfaat wa akhirat.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa a'lam bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.